Pada 1876, Alexander Graham Bell yang merupakan penemu telepon, mencoba memproduksi pengeras suara berdasarkan karya Reis, dan pada tahun yang sama ia mematenkan pengeras suara listrik pertamanya yang mampu mereproduksi ucapan yang dapat dipahami dari teleponnya. Pada saat itu, belum ada cukup pengetahuan tentang fisika dan teknik material untuk berhasil menciptakan pengeras suara elektrodinamik. Kebutuhan untuk memperkuat suara memang membantu memacu pengembangan amplifier. Pada tahun berikutnya, Werner von Siemens meliris pengeras suara listrik yang lebih maju dari Alexander Graham Bell yang digerakkan oleh kumpara elektromagnetik. Werner von Siemens merupakan pendiri perusahaan listrik dan telekomunikasi Siemens. Pada tahun yang sama, Thomas Edison dan Nikola Tesla sedang bereksperimen dengan perangkat serupa, dan Edison mengeluarkan paten Inggris untuk sistem yang menggunakan udara terkompresi untuk mekanisme penguatan untuk fonografnya. Namun, dia memilih horn dengan bahan logam yang dikenalnya yang digerakkan oleh membran yang menempel pada stylus. Para penemu dan inve mengandalkan horn untuk amplifikasi saat itu. Thomas Edison, Magnavox dan Victor Talking Machine Company, pembuat fonograf Winamp Victrola, semuanya mengembangkan klakson yang canggih dan berkinerja baik. Namun, horn mereka tidak terlalu menguatkan suara. Pada 1898, Horace Sott mengembangkan mekanisme untuk memperkuat suara menggunakan udara terkompresi. Dia meroleh paten untuk pengeras suara yang digerakkan oleh udara terkompresi dan menjual haknya kepada Charles Parsons, sebuah perusahaan rekaman yang kemudian mulai menjual pemutar rekaman yang menggunakan pengeras suara dengan sistem ini. Setelah itu, berbagai penemu dan perusahaan bereksperimen dengan gagasan pengeras suara elektrodinamik. Salah satunya seperti perusahaan Pathé dan Victor Talking Machine Company yang memproduksi pemutar rekaman menggunakan speaker udara terkompresi. Namun produksi itu sangat dibatasi karena kualitas suara yang kurang bagus dan terdistorsi. Pada 1898, Oliver Lodge mengembangkan sistem moving coil drivers dan Peter L. Jensen membuat aplikasi praktikal untuk mereka. Seperti pengeras suara sebelumnya, mereka menggunakan klakson untuk memperkuat suara yang dihasilkan oleh diafragma kecil. Tetapi paten mereka ditolak sehingga mereka tidak dapat menjual penemuannya ke perusahaan rekaman. Mengubah pasarnya menjadi radio dan sistem alamat publik. Pada 1915 mereka memutuskan untuk mengembangkan perusahaan mereka sendiri yaitu Magnavox dan menjadi sukses. Prinsip moving coil drivers akhirnya dipatenkan pada 1924 oleh Chester W. Rice dari General Electric dan Edward W. Kellogg dari AT dan T. Keduanya mampu menyesuaikan sifat coil sampai mereka menurunkan frekuensi di mana radiation impedance kerucut menjadi seragam, sehingga dapat mereplikasi kebisingan. Rice dan Kellogg berhasil memecahkan masalah dan menghasilkan audio yang bagus dan tajam. Prototipe mereka memiliki rentang frekuensi dinamis yang lebih beragam, dan dapat meningkatkan kenyaringan suara sehingga membuatnya lebih baik daripada horn. Mereka menyempurnakan produk tersebut dalam beberapa tahun dan menyebutnya Radiola Loudspeaker tanda pagar 104 yang dijual pada tahun 1926 seharga $250 AS dan diproduksi di bawah Radio Corporation of America (RCA).